pagi? Kenapa bingung? Oh, aku siapa? Um, Hai, selamat pagi. Perkenalkan aku adalah Naka. Aku penculik kamu. Ya mungkin bakal bingung. Sebentar ya. Ini makanan kamu. Nih, aku udah buatin sarapan. Kamu makan. Minum kah? Ada nih ya. Kenapa? Sebentar, kamu gak ingat apa-apa kah? Oh, oke. Dimulai dari mana ya? Kemarin malam inget gak? Kamu pulang kantor lembur. Ya, magang ya kalau gak salah kamu kan? Namamu adalah Maca. Umurmu 20 tahun sekarang? Oh belum, 19 tahun ya? Oke. Cuman kamu ngambil magang lebih awal. Dan ya, waktu itu kamu pulang sendirian malam-malam. Nggak ada orang di sana. Dan ya, aku culik kamu. Nggak usah bingung kayak gitu. Memang kaki kamu aku rantai. Cuman ini biar kamu nggak bisa pergi-pergi aja sih. Tangan kamu nggak aku rantai kan? Iya, kamu bisa pakai. Cuman memang nggak bisa dibuka dengan mudah sih rantai tersebut. Kenapa aku ngelakuin ini? Em, Alasannya cukup kompleks sih. Kayaknya kamu nggak perlu tahu deh. Cuman yang penting kamu nggak usah khawatir. Aku hanya minta waktu kamu sebentar. Mungkin seminggu atau mungkin beberapa hari. Tergantung dari orang tua kamu yang konglomerat itu akan memberikan uang atau tidak. Hah? Kenapa? Kenapa kamu bersikap defensif seperti itu? Santai aja. Kamu udah lihat muka aku kan? Apakah aku terlihat seperti penjahat yang akan menyakiti kamu? Enggak kan? Ya udah. Oh ya ngomong-ngomong, sekarang lagi musim flu. Jadi aku minta kamu buat nih, aku ada vitamin. Aku taruh sini, nanti kamu minum. Ini juga air hangat. Kalau kamu butuh air garam bilang aja, nanti aku bakal siapin. Iya, ini bukan prank. Kamu kenapa sih? Aku care. Oh, bingung ya kenapa aku terlalu care sama kamu ya? Ya, kamu nggak usah pusing. Intinya kamu di sini aja. Kamu diam. Aku sudah menghubungi orang tua kamu, terutama ayah kamu yang seorang konglomerat itu, yang membuat sebuah perusahaan di suatu. Intinya aku sudah menghubungi orang tua kamu dan ya aku nanti akan membuat kesepakatan lagi. Dia hanya tahu kalau ternyata putri tercantik dan tersayangnya dan satu-satunya putri yang dia punya, atau mungkin anak yang dia punya, sekarang ada di tanganku dan aku minta tebusan pastinya. Kenapa kamu mengira kalau orang tua kamu tidak akan pernah menebus kamu? Kamu bodoh ya? Kamu adalah anak satu-satunya putri kesayangan dari orang tua kamu. Apakah kamu berpikir dia tidak akan memberikan segala yang dia punya untuk menyelamatkan kamu? Polisi kamu bilang. Kamu tahu, berita mengenai kehilangan kamu itu sudah ada sejak pagi tadi. Sekarang sudah jam 2 siang dan kamu lihat berita ini. Breaking news,
Pemirsa, untuk update mengenai 6 jam setelah hilangnya Putri Konglomerat dari Bagaimana? PT Maca-Maca, Masih hari mengira ini ini polisi prank? masih mencari di mana Masih statusnya mengira kalau ketika orang tua Putri kamu tidak tersebut menghilang. mengerahkan bantuan Dikabarkan dan kalau tidak care ternyata kepada kamu? putrinya menghilang Enggak ketika kan? malam hari pada saat. Lihat berita itu, ini nyata. Tapi tenang aja, aku nggak akan menyakiti kamu. Semua baik-baik aja. Makan, minum, semuanya aku sediakan. Sekarang kamu nih makan, minum, lalu istirahat dulu. Oke, aku tinggal dulu. Aku nggak bisa lama-lama karena aku takut kamu ketularan. Oke. Malam udah kelar. Em, halo? Kok kamu nggak? Ades! Ngapain sih? Astaga, nggak bisa kayak begini manis. Udah, ngapain sih kamu? Udah jelas-jelas kamu kerantai seperti itu, kamu pakai ngagetin. Mau nyerang aku apa gunanya? Makanannya udah kelar ya? Aku bawa ya. Oke, minumnya kurang. Hei, aku tanya, minumnya kurang. Kamu marah kah? Ini begitu baru 3 jam loh setelah kamu sadar. Sekarang sudah malam. Kamu bosan ya? Sampai berusaha nyerang aku kayak begitu. Ngomong-ngomong, kamar mandi udah siap. Aku udah buatin air hangat. Kamu bisa mandi di sana. Handuk udah aku siapkan juga di meja. Kenapa? Hei, lihat sini. Astaga. Kamu kangen pulang kah? Hmm? Memangnya apa yang kamu kangenin di rumah? Hei, Maca, lihat aku. Apa yang kamu kangenin di rumah? Apakah kamu ingin menjadi anak dari ayah kamu yang gak pernah pulang? Setiap hari pulang ketika malam, pagi dia berangkat. Mama kamu setiap hari menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnis sampingannya yang mungkin kadang pulang, kadang enggak, dia harus dinas keluar. Kamu hanya makan di rumah sendirian bersama pembantu kamu, ya kan? Sepi kan? Mending di sini aja. Aneh ya aku ngomong kayak gitu ya. Lagian ini masih 1 hari. Ingat kesepakatannya tadi, aku masih butuh kamu untuk ngebuat ayah kamu atau mungkin orang tua kamu, mama kamu termasuk berarti, ngebayar uang tebusannya untuk membebaskan kamu dan ya aku butuh uang ya. Hah? Kenapa? Kamu masih tanya uangnya untuk apa? Aku kan sudah bilang kemarin, maksud aku tadi pagi, aku sudah bilang kalau itu semua ya kepentingan aku aja. Aku nggak bisa beritahu apa kepentingannya dan ya aku minta bantuan kamu untuk bekerja sama dengan cara please tolong nyaman aja di sini. Aku akan provide semua kebutuhan kamu. Apa yang kamu butuhkan aku akan provide. Makan, minum, main, internet juga ada kok. Semuanya bisa kamu pakai di sini. Kamu nggak perlu sekolah, kamu nggak perlu les, kamu nggak perlu belajar. Kamu hanya perlu stay di sini senang-senang dan jangan keluar dari rumah ini. Kalau kamu sepakat, aku akan melepaskan rantainya. Bagaimana? Apalagi yang kamu butuhkan?
Pacar? Memangnya kamu punya pacar? Nggak usah berbohong kayak begitulah. Begini-begini aku tahu siapa mangsa aku. Kan aku sudah bilang, aku tahu siapa kamu. Pacar itu suatu hal yang tidak mungkin. Siapa laki-laki di sini yang berani mendekati kamu ketika orang tua kamu sangat mengekang kamu di rumah? Ingin bukti? Aku tahu 1 tahun atau mungkin 2 tahun yang lalu ada laki-laki yang suka sama kamu dan kamu juga punya perasaan kepada dia. Ya, teman les kamu. Dia suka sama kamu, kalian berhubungan backstreet, tapi tiba-tiba dia menjauhi kamu. Kamu patah hati, sampai akhirnya kamu keluar dari les itu dan akhirnya kamu les private di rumah. Kamu tahu rahasia di baliknya apa? Kamu gak tahu bahkan ya? Jawabannya, ayah kamu. Betul cantik. Ayah kamu, dia mengancam pacar kamu yang berhubungan di balik layar itu untuk menjauhi kamu. Aku tahu kalau awalnya ya orang yang kamu dekati itu menolak. Dia bilang kalau dia tuh sayang sama kamu, tapi semuanya berubah ketika ayah kamu menawarkan uang sebesar 800 juta. Betul? Iya, aku gak munafik juga sih, namanya manusia. 800 juta itu uang yang besar. Apalagi dengan seukuran ya, anak SMA yang kayak begitu, pasti aja lebih baik dia memilih 800 juta dibanding mengambil resiko untuk berhubungan sama kamu. Iya, kamu sedih kan sekarang kan? Aku gak berbohong. Untuk apa aku berbohong? Lagian kalau seandainya aku berbohong, kenapa aku bisa tahu semua rahasia kamu? Aneh kan? Meskipun sebenarnya aku cukup ironi kayak kok bisa ada orang yang berani menjual hubungan seharga 800 juta untuk orang yang secantik kamu. Lupakanlah. Nah, pokoknya ini aku bawa makanannya. Kamu kalau mau dessert, aku udah sediakan di kulkas. Kamu lapar, kamu tinggal ketok aja. Di samping kamar sini ada kamar aku. Kamu ketok aja, nanti aku bakal keluar, aku bakal sediakan apapun yang kamu mau. Sekarang rantainya aku lepas. Hanya saja semua pintu di sini terkunci. Kuncinya aku sembunyikan. Jendela, jangan berharap ada jeruji besi di sana dan kamu tidak akan bisa keluar. Teriak, percuma cantik. Kamu kalau perhatikan di samping jendela, kita adalah rumah satu-satunya di sini. Jadi, stop ya. Kalau kamu mau pakai TV, silakan nyalakan TV. Kamu nggak bisa pakai HP kamu hanya bisa menggunakan komputer yang sudah aku sediakan. Hanya saja komputer tersebut sudah aku program sehingga kamu tidak bisa membuka hal yang aneh-aneh atau mungkin meminta tolong. Jangan berharap kalau komputernya tidak aku awasi karena kamu aku awasi 24/7 sayang. Paham? Maaf bilang kamu sayang. Jadi aku minta maaf jika seandainya aku melakukan hal yang tidak enak untuk kamu, tapi pure yang aku lakukan ini adalah untuk keuntungan aku pribadi. Jadi aku mohon kepada kamu, tolong pintar bekerja sama dengan aku. Baju semua sudah aku sediakan, ada di lemari situ. Untuk handuk ada di meja dekat kamar mandi. Jadi have fun.
Ah, kamu masih bangun? Jam berapa ini? Jam 2. Aku nggak apa-apa kok. Cuman flu biasa. Oh, ngapain masih bangun? Oh, toilet. Kenapa? Nggak usah khawatir kayak gitu. Lagian juga aku kan cuman kena flu biasa. Lagian juga mana ada orang yang khawatir sama penculik kayak begini. Ada yang bisa aku bantu? Makan, minum mungkin maksudnya. Ya aku bisa bantu kok kalau seandainya memang kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, nggak, aku nggak apa-apa kok. Mau ngapain? Oh, terima kasih. Apakah kamu ada rencana di balik ini? Ingin merawat aku yang sakit? Oh, enggak, bukannya aku mencurigai, cuman atau lebih tepatnya memang aku mencurigai sih. Ya, lagian penculik kamu lagi sakit dan ini mungkin kesempatan kamu untuk lari keluar. Meskipun kamu mungkin nggak tahu kita lagi di mana dan nggak. Terima kasih. Sorry ya, aku jadi minta kamu ngerawat kayak gini. Kenapa? Emangnya kamu benar-benar pengen tahu alasan kenapa aku menculik kamu? Dari luar kan terlihat jelas kalau sebenarnya aku menculik kamu karena uang. Apalagi alasan lain kenapa kamu? Kalau kenapa kamu jelas karena ayah kamu adalah orang kaya, konglomerat, pemilik perusahaan yang sangat besar, pabrik yang sangat luas. Meskipun dia sudah membuat keluargaku meninggal. Ah, enggak. Enggak apa-apa. Demamnya bentar lagi juga turun. Iya, besok nanti aku bakal buatkan makananmu. Aku bakal memberi hal yang kamu mau. Dan aku juga pasti akan follow up ke orang tua kamu lagi mengenai tebusannya. Hmm? Berapa tebusannya? Kamu gak perlu tahu berapa tebusannya. Semua baik-baik saja. Nah, kamu kembali ke kamarmu. Di sini sebentar. Ngapain? Ya sudahlah. Pokoknya nanti kamu tidur ya. Selamat malam. Iya, Ibu. Ibu. Ya. Sebentar lagi aku pasti bisa membalaskan dendam kalian. Anaknya sudah bersamaku. Aku akan membalaskan dendam kalian, Ibu, Bapak. Sebentar lagi. Karena mereka kalian mati. Tunggu sebentar. Akan kubalaskan dendam kalian.